Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Eri Asyukriya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana Rasul menjaga kesehatannya. Dalam setiap aktivitas dan pola hidupnya, baginda Rasulullah memang sudah disiapkan dan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh tauladan bagi kita semua, termasuk dalam hal menjaga kesehatannya. Nah, kira-kira apa saja aktivitas atau tips yang Rasulullah kerjakan untuk menjaga kesehatannya? Mari kita. Yang pertama adalah lakukan ibadah dan tegakkan syariat. Ibadah merupakan konsekuensi yang harus dijalani kita sebagai umat muslim. Semua ibadah yang dijalankan, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan berdampak sangat baik terhadap kesehatan. Tapi ingat ya, kita melakukan ibadah niatnya karena Allah, bukan karena ingin sehat. Jadi sehat itu hanya bonus ya, utamanya adalah lakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memilih makanan dan minuman dan membiasakan cara sehat untuk mengkonsumsinya. Kita ketahui bahwasanya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam perut kita, itu bisa menjadi asbab timbulnya berbagai penyakit apabila kita salah memperlakukan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya Rasul, bagaimana beliau itu memilih makanan dan minuman sampai tata caranya. Nah, Rasulullah itu sudah mencontohkan bagaimana cara memilih makanan yang baik, bagaimana cara memilih minuman yang baik, dan bagaimana caranya dalam konsumsinya, tata caranya. Nah, ini sudah dijelaskan sebenarnya oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Rasulullah memilih makanan dan minuman? Yang pertama adalah tentunya harus halal dan thayyib. Segala makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita itu pastikan halal dan thayyib. Yang kedua adalah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi jangan sampai kita makan itu pas lapar, berhenti ketika kenyang. Ini yang menyalahi sunnah. Yang ketiga adalah makan secukupnya dan tidak berlebihan. Tadi ya, jangan juga sampai kekenyangan. Lalu yang keempat adalah tidak langsung tidur setelah makan malam. Nah, ini kebiasaan yang buruk sekali sebenarnya. Jadi ketika kita misalnya makan malam, itu jeda lah ya, jeda minimal 30 menit. Setelah itu baru boleh tidur ya. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah itu tidak langsung tidur setelah makan ya. Nah, kalau misalnya kita langsung tidur setelah makan, maka metabolisme ataupun sistem cerna yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengganggu ya. Jadi pastinya nanti ketika ketika bangun ya, ketika bangun itu pastinya akan tidak enak rasanya, nggak enak banget perutnya. Nah, itu karena apa? Karena sistem cerna kita ya itu terganggu. Karena apa? Karena kita sedang tidur. Yang ketiga adalah perbanyaklah berpuasa. Sebagaimana beliau mengatakan, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Nah, selain ada perintah puasa Ramadan, terdapat juga sunnah Rasulullah lainnya mengenai puasa, yaitu apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muharram, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sehat, silahkan ya kita rutinkan untuk saum ya. Nah, sebentar lagi kita akan saum Ramadan. Nah, saum Ramadan ini adalah salah satu momentum kita untuk apa? Untuk sehat. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu artinya kita akan mendetoksifikasi tubuh kita. Racun-racun kita nanti akan keluar, sehingga ketika kita Idul Fitri, ketika kita Lebaran, itu insya Allah kita akan fresh. Kalau misalnya tetap ya sahurnya juga sehat ya, dan buka puasanya pun sehat. Yang keempat adalah berolahraga. Baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk berolahraga. Olahraga yang dianjurkan ada 3. Yang pertama adalah berkuda, kedua memanah, yang ketiga berenang.
Olahraga tentunya dibutuhkan oleh tubuh kita, dan juga tubuh kita membutuhkan olahraga. Kenapa? Karena ada beberapa zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan keluar ketika kita berolahraga. Selanjutnya yang kelima adalah tidur miring ke kanan. Nah, tidur seperti ini disarankan oleh baginda Rasulullah karena apa? Dengan tidur berbaring ke kanan dapat memperlancar kerja jantung dan hati. Proses metabolisme tubuh dan juga detoksifikasi saat tidur akan lebih mudah jika dilakukan dengan berbaring ke sisi kanan. Yang terakhir adalah berbekam. Sama ya, berbekam pun ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi silahkan ditonton ya perihal tentang berbekam ini. Kenapa sih berbekam ini terus dibicarakan? Karena berbekam ini merupakan salah satu metode yang terbaik kata Rasul. Inna min khairi dawaikumul hijamah. Jadi menurut saya berbekam ini merupakan metode yang ampuh untuk menangkal penyakit ya, karena ini sifatnya adalah preventif. Nah, itu tadi merupakan beberapa cara-cara Rasulullah menjaga kesehatannya. Seringkali dilupakan oleh umatnya. Padahal kalau misalnya kita mencontoh baginda Rasulullah, itu tentu kita akan sehat-sehat secara paripurna ya. Banyak pertanyaan, Kang, gimana caranya untuk menjadi sehat? Kang, bagaimana cara sehat Islami? Ya, jawabannya simpel aja ya, jawabannya adalah contohlah baginda Rasulullah SAW. Bayangin ya, ada manusia sepanjang hidupnya yang hanya 2 kali sakit ya, yang di lingkungannya itu lingkungan ekstrim loh di Arab. Nah, pastilah ya Rasulullah mempunyai cara jitu dalam pemeliharaan kesehatannya, dan cara-cara jitunya itu terpatrit di dalam apa? Di dalam segala aktivitas yang beliau lakukan. Itulah cara sehat Rasulullah SAW. Maka yuk kita jalani kehidupan ini berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Insya Allah ya, hidup kita akan senantiasa diliputi dengan keberkahan dan juga sehat walafiat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, agar ada materi-materi yang baru lagi, dan saya pun semangat untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Ya, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.